Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gilang Ramadan dan Saya Fakih. di Tunas Buddha Talks. Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas banyak hal tentang potensi remaja ya, Fakih. Ya, betul. Nah, kalau dari Fakih kita mau bahas dari sisi mananya dulu nih? Enaknya sih dari sisi yang lagi happening ya. Emang banyak di apa namanya, di sering ditelusuri sama teman-teman kaula muda, asik. Teman-teman muda. eh itu media, sosial media lah kita sebut spesifiknya, gitu. Oke, ini banyak masalah sosial media yang sekarang lagi in. Ada Zoom ya. Kita hari ini kita tahu Zoom itu pendapatannya juga signifikan karena penggunanya cukup tinggi ya. Terus yang Hmm. kedua, ada apa lagi ya? Twitter masih in sih sebenarnya ya. Twitter Twitter masih juga in, masih masih makin in. makin naik lagi kayaknya itu Twitter. Makin naik lagi ya. Karena emang banyak Aha. banyak hal-hal yang sifatnya policy atau kebijakan dibahas di situ sebenarnya disinggung-singgung ya. Ya, betul betul. Terus Facebook juga sebenarnya masih bertahan aja sih sampai hari ini ya. Facebook tuh ya lumayan ini juga sih, apa namanya, nggak ada matinya gitu kalau Hmm, Facebook tuh. Walaupun oke. cuma beberapa kalangan emang, terutama anak-anak muda spesifiknya, kalau di Facebook itu biasanya cuma nyari-nyari, ini tuh apa namanya, barang-barang kayak misalnya kayak jual beli lah, forum jual beli lah kalau Hmm, di Facebook tuh untuk anak-anak muda kayak jual motor, jual mau nyari motor, nyari HP gitu-gitulah. hmm. Oke. Sebenarnya kalau kita bisa lihat juga sebenarnya di sosial media ini kan karena begitu banyak ada Instagram juga ya. Kalau kita lihat juga semakin Mhm. booming. Tapi kita bisa lihat nanti dari sisi mana yang bisa kita gali lebih jauh adalah sebenarnya media sosial ini kalau dari konteks penggunaannya para remaja itu biasanya gunanya buat apa ya kalau di Indonesia gitu ya maksudnya kalau di luar negeri biasanya buat apa atau gimana nih mau lebih enaknya kita bahas sosial medianya tertentu fokus satu persatu. Oh gini deh, kayaknya enaknya kalau ngomongin ini kali ya, penghasilan kali ya. Oh Penghasilan ya. dari sosial media itu kayaknya cukup menarik tuh untuk dibahas sih, di Hmm. topik kali ini kali. Hmm. Yang pertama kita mulai dari mananya dulu nih, paid promote atau mau di Oke, apa nih? spesifiknya berarti kita ngomongin Instagram nih. Oh Kalau yang dari Instagram. Instagram, sekarang tuh emang kalau disebutnya kan selebgram ya. Iya Selebgram selebgram. itu sekarang tuh lagi happening banget nih. Hmm. Terus penghasilan dari para selebgram ini makin 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 naik gitu, makin banyak juga yang pengen iklan lah, promosi lah di salah satu akun selebgram Hmm. gitu. Dan ini juga jadi apa ya? Jadi orang berlomba-lomba pengen bikin akun, pengen terkenal, dan akhirnya orang pengen jadiin itu sebagai salah satu fungsinya adalah jadi pekerjaannya dia, ya. Itu Nah juga iya kurang jadi. lebih sih kayak gitu tuh. Ya, ini agak ini ya apa namanya berpindah berarti ya kebanyakan kalau dulu anak-anak muda zaman dulu menggunakan waktunya mungkin untuk paruh kerjanya dengan cara bekerja ya kerja gitu maksudnya kerja Iya dengan offline offline. offline Kalau sekarang offline. anaknya kan online banget. Nah iya sekarang dengan online pun sekarang udah bisa dapetin fulus ya udah dapetin uang. Iya betul Nah betul betul. ini benar-benar apa namanya menarik sih sebenarnya karena potensi remaja dengan tadi Instagram bisa bisa jadi endorsement barang ya itu sekarang bukan cuma Mhm. satu dua orang sih sebenarnya bukan cuma para selebgram itu sih sebenarnya tapi juga ada Mhm. juga beberapa yang muncul ya jadi semacam akun-akun apa ya istilahnya hanya repost repost tapi sebenarnya besar sih sebenarnya keuntungan bisa dipikir Iya benar benar. tapi dia sebenarnya lebih ngejual produknya dia sendiri sebenarnya dia Iya. ngebangun ngebangun akun sosial medianya itu sebenarnya untuk global tapi sebenarnya globalnya itu Mhm. untuk segmented ngambil pasar tertentu misalkan Iya. kalau ada akun tentang hijab ya muslimah Mhm. hijab atau apalah gitu misalkan dia akhirnya sebenarnya lagi jualan tentang segmen ke para muslimahnya Mhm. yang laki-laki juga gitu apakah dia jual nanti jual peci entah jual baju koko dan seterusnya gitu ya
Nah, apalagi di segmen ini juga kan di bulan Ramadan apalagi gitu ya, maksudnya itu kan kita ketika corona kayak gini kan nggak bisa kemana-mana kan ya. Iya, Nah, betul banget tuh. ini kan jadinya membuat kita ya nggak mungkin juga kita jalan kemana untuk nyari barang dan resikonya terlalu tinggi gitu. Nah, sedangkan kalau di online kita cuma tinggal milih, lihat reputasinya paling ya, lihat Iya, betul. reputasinya. Walaupun sebenarnya kita harus hati-hati sih kalau di Instagram, walaupun Wah, iya. reputasinya tinggi belum jamin juga. Tapi kalau di Iya, betul. ya media sosial semacam ya, karena nggak bisa dipungkiri ya bahwa Tokopedia itu media sosial juga sebenarnya. Tokopedia, Bukalapak atau Blibli.com atau apalah itu, Lazada dan segala macamnya, semua itu adalah media sosial yang sekarang jadi ibaratnya pasar baru bagi para pemuda untuk jualan di situ gitu kan. Nah, Nah, ini betul. apa ya istilahnya, kayak Lazada, dia kan akhirnya menggeser proses berpindahnya perusahaan Lazada itu, tadinya awalnya hanya berkomitmen bekerja sama dengan platform-platform yang sudah ternama, akhirnya sekarang mulai gaet para penjual yang mau masuk jualan di dalam, karena sekarang kayak gitu kan. Iya sih, betul. Itu udah berubah, dia udah bergeser. Ini secara pergeseran ekonominya ya, pola pengembangannya udah masuk ya. Terus yang kedua, kalau kita lihat lagi, lihat dari sisi ini ya, apa namanya, perkembangan remaja itu rata-rata beli satu apa ya, bayar bukan kartu game apa ya, saya kurang in Apa juga tuh, tuh. apa tuh? Nah, kayak semacam dia mau main game lalu dia akan terusin gamenya itu. Nah, beli vouchernya di Tokopedia, di Oh, Bukalapak. kayak iya iya iya. Kayak Nah, di marketplace gitu ya belinya ya. belinya di marketplace Kalau dan itu. yang kayak skin-skin gitu lah ya. Nah, ya, Kayak skin itu. kayak buat apa namanya? Mobile Legend kayak gitu-gitu lah. Ya, untuk belinya aja sekarang udah tersedia di Tokopedia dan dia nggak mesti harus jalan keluar, walaupun sebenarnya di Indomaret, Alfamart sekarang juga mulai jual kayak gitu sih sekarang ya. Tapi ya anyway ya, mau nggak mau, suka nggak suka, inilah perkembangan zaman digital di Indonesia ya, bahwa potensi remajanya tuh udah mengarah ke era 4.0 gitu kan ya. Nah, Iya, betul. pertama itu, yang kedua, apa sih sebenarnya menurut Pak nih, kalau menurut saya sih ya, apa ya, kalau di Transmart Talks itu sebenarnya pengennya kita tuh lebih juga menggali sebenarnya media sosial itu sebenarnya kan ngegambarin se apa ya, seedukatif orangnya atau tidak, Nah, betul. apa Itu ya istilahnya, mencerminkan bahwa kepribadian, dia punya, nah itu bisa nah, gitu. Nah, kepribadiannya dia begitu kayak tuh. gimana. Nah, Nah, kepribadiannya. di musim pandemi ini sih emang kelihatan banget ya. Jadi Hmm. banyak-banyak akun selebgram itu emang dia berlomba-lomba untuk mencari kebaikan gitu. Jadi kayak Hmm. emang saling support lah. Kalau kayak di lembaga non profit itu, jadi ada program yang namanya kayak kolaborasi sama influencer lah istilahnya. Hmm. Jadi para influencer ini ikut campaign yang dibuat sama NGO, Hmm. terus dia bantu campaign gitu. Hmm. Terus dia campaignin di akunnya gitu. Kan akunnya kurang lebih misalnya kayak followersnya ya gitu. Itu kan menimbulkan impact yang cukup luar biasa tuh. Itu Baiknya kan bisa berkali-kali lipat dan emang menyebarluaskan kebaikan itu gitu. hmm. Itu dibayar nggak sih sebenarnya sih? Banyak banget sih kalau kayak kalau itu kayaknya nggak dibayar. Oh gitu. itu itu nggak dibayar, jadi emang kayak kerjasama aja gitu, Hmm. kerjasama terus emang ada kesepakatan di situ sama influencernya, terus ya influencer mau bantu tanpa dibayar, ya udah gitu jalan gitu akhirnya Hmm. di campaign. Nah itu salah satu campaign yang bentuknya emang cuma poster gitu-gitu ya. Hmm. Ada juga yang emang dibuat kayak semacam, kalau kalau sekarang itu kan banyak live IG tuh, banyak live Hmm. IG. Nah itu juga bisa ambil tuh potensinya dari situ tuh. Jadi kita bikin campaign, temanya apa, sama siapa nanti influencernya, terus kita live Hmm. IG bareng, Hmm. ngobrolin apapun di live IG itu dengan durasi tertentu.
kemudian bisa apa namanya, bisa sekaligus jadi ajang buat kita kolek dana gitu dari situ. Nah, itu juga banyak banget dilakukan sama para NGO untuk bisa kolaborasi sama influencer tuh, terutama influencer muda di Instagram sih. Kayak Oke. gitu tuh. Dari sisi positifnya sebenarnya banyak banget yang bisa dimunculin Iya, di benar. apa potensi remaja khususnya di media sosial atau di media ya gitu ya. Iya, iya. Tapi kita juga baru dengar kan tentang Ferdian Paleka yang ya gimana ya, bisa dibilang terlalu atau dia punya sebenarnya kepribadian ganda kan kita kan ada juga ya. Ya kan IQ-nya terlalu jongkok. oh gitu. Ya jadi lucu juga gitu dia mau bikin prank tentang hal yang sebenarnya itu sedang dibutuhkan gitu kan, bantuan. Iya, bahkan udah dibuat sih. Dan sekarang statusnya udah Iya, statusnya udah jadi ditersangkain. tersangka gitu kan. Nah, maksudnya Iya. itu secara kepribadian harusnya tidak melakukan hal itu bagi seseorang yang tahu bahwa kasus Hmm. pandemi ini juga kan mengangkat sosial apa ya, tema sosial juga yang besar gitu buat warga negara Indonesia yang sangat banyak membutuhkan ya. Misalkan ya Iya, betul. jadinya agak gimana ya, agak aneh juga gitu. Dia sebagai seorang YouTuber yang harusnya memberikan atau jadi influencer yang positif lah, tapi malah dia tidak bisa memberikan contoh yang positif di saat ini. Dan akhirnya dia juga minta maaf juga kan di media. Ya kayak gitulah, kalau udah buat salah ya ujung-ujungnya minta maaf gitu. Ya, padahal sebenarnya ya di balik itu semua banyak hal yang harus dipahami juga oleh teman-teman juga bahwa ya dia tidak bisa jadi contoh, dan ini yang sering juga harus kita coba jelasin juga sebenarnya kayak yang kita bahas juga, bahwa nggak semua YouTube apa ya, nggak semua YouTube para YouTuber itu intinya gitu ya yang sudah terkenal itu terkenalnya karena hal-hal yang sifatnya positif. Nah ini juga harusnya kita mulai pilih-pilih gitu ya. Iya, benar tuh. Kan ada yang Harus mulai ngeprank. diseleksi Ya, gitu-gitu. kalau andaikan kita hanya di Indonesia ini hanya yang paling banyak tontonannya ada yang ngeprank ya, dan itu sebenarnya ngepranknya pun juga bukan pada sisi yang tepat ya. Kalau ngeprank boleh mungkin ya, tapi nggak setiap hari atau nggak setiap momen harus diprangin kan, ini juga nggak etis juga gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, Coba kalau misalnya pranknya gini konsepnya, di prank nih, terus hmm, misalnya udah tuh di hmm, prank, abis itu di dibom lagi tuh sama yang emang beneran beneran sembako atau berupa dana gitu. Jadi hmm, terus minta maaf di situ, diklarifikasi bahwa ini cuma prank, terus ini saya bantu kasih sembako yang beneran, terus dana sekian gitu, kayak gitu-gitu kan kayaknya lebih lebih bagus lagi tuh kalau misalnya ditambahin kayak gitu sih. Kan kalau yang beredar kan videonya si ini siapa namanya? Lupa Ferdian deh aku, Pak. Paleka. Ah iya, Ferdian Paleka ini cuma ngasih sampah doang kan, habis itu udah ditinggalin aja gitu. Emang kurang kurang banget sih kalau kayak gitu. Itu memang benar-benar bukan apa namanya, Emang bukan bukan punya niat cerminan, baik. iya bukan cerminan anak muda banget sih kayak kalau Ya, kayak gitu sih. ya, karena ada juga beberapa yang setelah dia ngasih prank, ya habis itu dia ngasih Iya, entah berupa kayak gitu-gitu dana, kan. entah berupa bantuan beneran, yang lain-lainnya gitu kan. Ah, itu Nah, lebih bagus sih kalau ya, konsepnya kayak gitu. banyak lah sebenarnya Jadi yang bisa dicontoh sebenarnya, yang lain juga prank yang positif gitu ya, ya. jadi terbantukan juga kan Iya. se apa namanya? Dan ini juga jadi sebenarnya jadi perhatian bahwa para pemuda semua ya kalau milih Hmm, atau mau nonton YouTube itu supaya YouTube itu kita dapat banyak faedahnya atau banyak hal bermanfaat, jangan justru malah nontonin yang begitu gitu. Justru harus kita hmm, angkat hmm, hmm. tema-tema yang punya nilai yang selama ini tenggelam karena bukan karena dia temanya nggak bagus ya, tapi karena Ya, kitanya yang sebenarnya akhirnya menggiring tema yang negatif untuk bisa naik ke atas gitu. Kita terlalu banyak lihat judulnya ya, akhirnya kita betul. tertarik. Padahal sebenarnya judul itu cuman bumbu-bumbu doang. Nanti pas masuk ke dalamnya ya gitu doang ya. Dan itu yang Boleh terjadi. nonton nonton hiburan sebentar gitu. Ntar balik Hmm, lagi tuh iya. ke cari-cari hal-hal yang emang bisa punya nilai yang cukup lah buat teman-teman anak muda nih, Hmm. yang bisa apa namanya, motivasi lah.
buat bikin karya, terus menginspirasi banyak orang lagi, terus menggulirkan kebaikan-kebaikan kayak gitu-gitu sih. Ya. Padahal sebenarnya kan Intinya ini gitu. bisa jadi masa momentum apa ya, buat video supaya jadi boom ya, supaya jadi apa ya? Jadi bom waktu supaya mereka para pemuda itu bisa menularkan kebaikan. Bisa aja gini. Kita bikin satu challenge membantu orang-orang yang kurang mampu ya. Lalu nanti kita coba guide artis ya atau guide influencer lah intinya gitu. Lalu ngajak mereka untuk berdonasi setelah itu gitu. Misalkan ketika kita sudah tahu, bukan di prank ya, tapi kita cari tahu dulu kayak dia sebenarnya penghasilannya berapa gitu. Kalau emang dia misalkan tidak bisa mencukupi, nah gimana cara membantunya supaya cukup gitu kan. Oh, misalkan dia jualannya jualan warungnya tidak apa ya, tidak bertambah pendapatannya karena pandemi ini jarang ada orang yang beli. Ya, kita bantuin tuh, maksudnya bantuin jualin ya kan sekarang banyak tadi yang Fakih udah sempat sampaikan kan. Di akun Instagram juga ada tentang ini ya, semacam kayak dukung jualan gitu kan. Iya, itu juga tuh. Nah, itu juga bisa dimunculin sebenarnya di kita gitu bahwa sebenarnya pemuda itu punya cara untuk bisa bantuin banyak orang tapi dengan cara-cara yang positif gitu ya. Masih banyak lagi yang lainnya. Yang keren, yang elegan Nah, yang gitu-gitu lah. elegan lah. Nggak semuanya akhirnya kita bertumbuh pada hal-hal yang ya harus ngeprank ya. Ya walaupun emang beberapa sih ada juga yang ngeprank habis itu ngasih bantuan yang lebih real gitu ya, bukan cuman pengen buat Cuma konten ngeprank sampah doang, gitu. iya. Oke. Nah, berikutnya selain Instagram, Facebook atau yang lainnya, nah YouTube ini sebenarnya Tadi udah masuk ya, udah udah masuk ke YouTube iya malah. udah masuk ke YouTube sih sebenarnya. Ada sebenarnya sosial media yang lagi booming juga, tapi juga mungkin eh, mulai apa ya, perkembangannya mulai meredup juga sih sebenarnya. Tapi nggak tahu juga kalau di beberapa hal ya, karena sekarang lebih banyak main ke Zoom ya teman-teman itu. Lain juga sebenarnya juga di awal-awal sebenarnya yang memprakarsai telepon video call juga kan Line itu kan. Iya, betul. Nah, tapi Line sekarang agak ya bukan tenggelam sih, agak tidak terlalu dibutuhkan atau gimana ya, tapi dipakai sih dipakai, tapi mulai agak terlalu jauh kan. Jauh untuk bisa kita kulik. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman akhirnya sekarang karena membutuhkan webinar, membutuhkan hal-hal yang sifatnya harus face to face ya, akhirnya tanpa harus bertemu ya akhirnya mereka lebih banyak pilih mungkin Skype, Microsoft Teams atau Banyak sih Cisco, kalau banyak lah. aplikasi kayak gitu, Google Duo, Google Meet, macam sih banyak sih kalau. Nah, sekarang mau nanya ke Fakih. Fakih lebih prefer mana nih? Atau mau kita bahas Zoom itu gimana sebenarnya tentang menurut Fakih nih? Tentang apa ya, fiturnya menurut Fakih gimana? Sebenarnya Indonesia bisa kan harusnya ya, ketika masa social distancing kayak gini, kita punya perusahaan telekomunikasi, ada Telkom, ada Indosat, kita bikin platform yang sama, kayak Zoom, kayak Skype dan lain sebagainya. Menurut Fakih gimana? Harusnya gimana ya Indonesia? Kalau untuk kayaknya ini ngarahnya ke arah pembuatan aplikasi kayaknya. Nah, kalau dari sisi teknologi Indonesia sebenarnya sih harusnya udah menyanggupi sih kalau mau buat kayak semacam Zoom gitu ya. Cuman balik lagi tuh karena Zoom yang udah paling tenar di kalangan orang-orang gitu, termasuk di kalangan orang luar negeri bahkan kayak ya seluruh dunia lah udah pakai Zoom gitu. Kayaknya agak susah sih untuk kita punya market, misalnya Indonesia punya punya apa ya? Ya punya aplikasi kayak Zoom gitulah ya. Terus kita lempar gitu ke masyarakat, kayaknya juga akan bersaing cukup ini juga sih, cukup berat juga sih kalau misalnya emang kita bisa. Kalau kalau dari secara potensi emang Indonesia bisa lah, anak-anak mudanya pasti bisa tuh. Karena kan banyak di era, apalagi di era digital gini ya, anak-anak IT tuh, anak-anak IT yang emang kerjaannya ngoding gitu-gitu pasti bisa banget sih bikin kayak aplikasi kayak Zoom.
apa ya? Pasti banyak ide-ide yang emang luar biasa banget tuh kalau misalnya digali potensinya. Cuman paling mentoknya di masalah marketing aja tuh. Pasarnya. Pasarnya pasti akan cukup berat tuh kalau bersaing. Oke. Jadi Tunas Muda Talks itu juga pengen sebenarnya ya, kayak gini ya, kita ngebahas yang Rincin sebenarnya kan tadi kata Fakih bilang ya, banyak platform yang sebenarnya dibuat oleh para anak muda Indonesia gitu ya, yang contohnya ya Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak, dan banyak yang lainnya, itu bisa dibuat. Tapi kenapa Zoom nggak bisa? Dan menurut saya sih harusnya bisa gitu. Kenapa? Karena berkaitan tentang keamanan ya. Mau Ya, Skype, Zoom ya. mau Zoom mungkin, atau semuanya pasti punya afiliasi apa namanya, data itu mau dikemanain dan segala macamnya. Dan itu kan sisi marketingnya kan, mereka big datanya kan pasti akan diarahkan ke siapa, kita nggak tahu. Tapi Nah, kalau itu dia. negara kita yang punya, semahal apapun itu, ya itu pasti akan sangat berimpact kepada kita gitu. Karena data itu ibaratnya hal yang berharga sekarang. Betul. Emang Ya. kalau di Zoom tuh pernah denger berita ada kayak kalau misalnya login di HP itu terus kita apa namanya make Zoom di HP, datanya itu bisa dimanipulasi tuh dari email. Kan kita emang kalau registrasi masukin email terus kayak ya registrasi biasa gitu, ada tahun tanggal lahir segala macam gitu kan. Nah itu tuh yang dikolek sama apa namanya bank datanya Zoom, ya nggak tahu tuh diapain gitu, kayaknya bisa jadi masalah juga tuh ketika dipergunakan ke salah pokoknya dipersalahgunakan lah, dipersalahgunakan kayak gitu. Oke, untuk terakhir nih, atau ibaratnya pertanyaan yang harus kita jawab bareng-bareng adalah di Transmedia Talks pada kesempatan kali ini, potensi remaja yang harus dikuatkan untuk membangun sisi sosial yang tinggi ketika masa pandemi kayak gini itu sebenarnya apa aja sih, Pak? Oke. Ini berdasarkan pengalaman aja ya. Jadi emang saya itu basicnya, backgroundnya seorang desainer grafis. Jadi pernah baca buku Do Good Design, desainnya dicoret. Jadi cuma kayak Do Good doang, itu karyanya David Bremen. Emang kalau dari sisi desainnya, emang desainer ini kalau dari buku David Bremen itu, yang Do Good Design itu, bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang desainer profesional tapi juga bisa melakukan hal baik gitu di luar kerja-kerja profesional kita gitu. Misalnya kayak emang lu seorang desainer, misalnya ada seorang desainer nih, terus dia ngerjain proyek-proyek yang komersil doang nih selama hidupnya gitu. Umurnya misalnya 25 tahun lah, taruh. Terus dia mikir kayak hal apa yang gue lakuin kalau misalnya kalau ini akan terus berjalan sampai gue tua gitu. Misalnya dia seorang desainer gitu. Nah terus mikir kayaknya bosan juga gitu. Saya aja nih yang apa namanya, yang bergelut di dunia desain itu punya apa namanya, punya kayak batasan pernah mentok gitu sama kerjaan ngedesain gitu kadang-kadang. Jadi emang perlu banget yang namanya digali nilai-nilai sosial pada diri kita sendiri tuh, potensi sosial yang ada di diri kita. Jadi kalau di bukunya David Bremen ini, dia ngomongin 10% itu dia 10% dari 100% dia ngedesain itu Halo? Lanjut. Halo? Ya, diakumulasiin 10% ngelakuin hal-hal yang baik di luar dia desain secara profesional, kan banyak gitu. Jadi masih bisa
walaupun nggak dapat uang gitu ya dari misalnya dari proyek-proyek sosial yang 10% ini nggak dapat uang sama sekali gitu. Tapi kan masih ada 90% proyek yang komersil yang bisa diuangkan gitu kan. Jadi nggak sebenarnya bisa diimbangin dari hal kayak gitu-gitu sih. Jadi emang butuh banget kayak digali lagi potensi-potensi nilai-nilai sosial yang ada dalam diri kita sendiri tuh. Contohnya tadi kayak ya profesi saya sendiri kayak desainer grafis. Jadi banyak banget ya. Kalau saya sendiri kan emang kerjanya di NGO gitu ya. Di NGO emang kayaknya passion banget sih di situ. Soalnya kenapa? Saya ngedesain itu untuk kebaikan gitu. Jadi kayak nggak ngalir aja gitu. Apa namanya, kebaikan-kebaikan itu kayak misalnya bikin campaign untuk Lombok Bangkit misalnya. Terus saya bikin logo buat kopi. Nah, kopi untuk pemberdayaan orang-orang di Lombok gitu yang terdampak sama apa namanya gempa di Lombok waktu itu. Nah, kayak gitu-gitu kan emang desainnya kepake, terus udah desainnya kepake, dibayar pula gitu, udah dibayar ya pahalanya ngalir aja gitu kan selama apa namanya produknya dipasarin, produknya enak, apa namanya dinikmatin banyak orang kayak gitu-gitulah. Itu kan bisa jadi apa ya, kebaikan yang nggak berhenti gitu. Iya. Dari situ aja udah bisa diambil pelajaran sih buat anak-anak muda. Oke, mantap banget nih. Jadi desain itu ibaratnya tadi ya, karena pakai ini emang background-nya adalah desain grafis. Ya desain itu juga bisa jadi salah satu amal kebaikan yang bisa dimunculin juga, dan bahkan sebenarnya hampir semua perusahaan di dunia ya semacam Bill Gates atau apa namanya bahkan Alibaba dan segala macam itu semuanya membagi porsi sedekahnya ya atau yayasan sosial charity-nya sekitar 30-40%, ya sisanya baru income ya. Nah, itu pun juga social charity-nya juga dibuat semacam program-program pemberdayaan yang tadi Pak Ki bilang tentang Lombok misalkan. Nah, itu sebenarnya ketika kita membuat satu program yang melahirkan kebaikan itu kan terus ngalir gitu kan ya. Nah, itu harusnya jadi satu note buat kita semua bahwa jangan takut ketika kita berada di satu tempat, apalagi organisasi kebaikan ya, teman-teman Tunas Muda Talks gitu ya, terutama yang di Tunas Muda, itu jangan takut itu ketika ada program tentang pemberdayaan guru ngaji dan itu dapat donasi sebesar mungkin dan nanti donasi berikutnya pun tidak sebesar itu gitu misalkan ya, yang nggak usah takut. Kenapa? Karena yang Allah nilai itu ya usaha kita sebenarnya, gimana kita ikhlasnya juga menjalaninya gitu kan. Nah, ini juga teman-teman sahabat muda juga bisa menilai dari sisi bukan hanya pendapatannya tapi juga dari sisi sosialnya. Dan ternyata kan tadi kita harus bisa ngimbangin di antara pendapatan utama kita harus berapa dan kita juga bisa beramal dengan cara apa juga, itu juga bisa diimbangin juga sih. Nggak semuanya harus dengan materi sih sebenarnya. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri bahwa materi juga sangat bisa menopang kegiatan, menopang sebuah kegiatan sosial ya, itu juga penting gitu. Kalau dari saya sendiri sih paling apresiasi lah minimal gitu. Kalau misalnya saya sebagai seorang desainer grafis nih, terus karya saya diapresiasi, itu juga udah sebuah apa ya, kayak kebanggaan tersendiri lah. Walaupun nggak dibayar gitu misalnya. Iya, walaupun nggak dibayar. Ya yang penting diapresiasi gitu. Dan padahal rata-rata di NGO bayarnya nggak sebesar bayaran desain grafis di perusahaan-perusahaan ya kan. Betul banget. Bahkan ada yang nggak dibayar. Iya. Karena relawan bentuknya. Karena relawan bentuknya, betul. Nah, ini juga harus jadi semacam pengetahuan bagi teman-teman yang lain yang belum mengerti tentang dibalik layarnya NGO ya. Itu jangan melihat bahwa NGO nerima bantuan sekian lalu melihatnya seolah-olah timnya itu dipersenjatai segitu banyak flyer dan segala macamnya, ternyata pendapatannya ya belum tentu sebesar yang dibayangkan oleh kita gitu. Karena mereka intinya hanya ingin menjadi salah satu agen-agen kebaikan yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, itu dia. Dan ini karena ini sesi terakhir ya, ini
adalah satu kata buat kita semua bahwa ngasih motivasi nih buat kita semua. Dari saya, motivasi buat potensi remaja di Indonesia, harusnya kita bisa lebih melejit lagi dari segi kemampuan pendidikan, ya. Terus yang kedua, tentang sikap kita kepada orang lain atau karakter kita gitu sebenarnya. Bahwa karakter bangsa kita tuh harusnya lebih bisa terlihat ketika masa-masa pandemi kayak gini, di mana sisi sosial dan gotong royong kita gitu kan, di mana sisi yang sudah banyak para founding fathers kita lakukan, yaitu tentang bergandengan tangan seperti apa cara membangun sebuah kesolidan yang kuat dalam sebuah kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang bisa membantu teman-teman atau para ojek online dan lain sebagainya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, ini juga bisa digunakan waktu-waktu yang tersedia, bukan hanya dengan bermain game dan rebahan. Gimana dari Fakih terakhir? Oke, kalau dari saya sendiri, apa ya, ini juga jadi apa namanya pengingat diri sendiri sih. Jadi ya emang dari segi knowledge emang untuk anak muda nih lagi ininya kan lagi gesit-gesitnya. Nah itu dicari dah tuh sebanyak mungkin pengalaman, pembelajaran, terus ya pengalaman hidup deh. Kalau misalnya teman-teman yang apa namanya yang emang hidupnya di jalanan gitu misalnya, ya pengalaman hidup, terus ya itu balik sama ini sih attitude. Nah itu akhlak, karakter dari pribadi itu emang jadi hal yang cukup penting banget sih. Jadi emang eh, itu tuh apa ya mencerminkan banget kalau misalnya tadi kalau ngomongin bangsa ya mencerminkan bangsa banget gitu kalau anak-anak mudanya misalnya karakternya jelek terus kayak nggak benar dan lain-lain itu kan jadinya kurang bagus juga gitu dilihat sama dunia yang kayak gitu-gitu sih. Oh gitu, oke oke. Oke, udah iklan sebentar dari Tunas Muda. Ya, jangan lupa untuk teman-teman yang ingin memberikan donasinya di Yayasan Bakti Tunas Muda ya, itu nanti bisa untuk mengirimkan di transfer donasinya ke BSM dengan rekening nomornya 712 215 triple 14 712 21 555 14 atas nama Yayasan Bakti Tunas Muda. Ya, silahkan kunjungi, follow, like, dan komen Instagram kami di @baktitunasmuda, fanpage-nya @baktitunasmuda, websitenya www.tunasmuda.org, dan untuk Tunas Muda Talks bisa didengarkan di YouTube kita di Tunas Muda. Baik, itu saja pada pertemuan kali ini. Terima kasih, saya dan Fakih mundur pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.